disebutkan dalam sebuah keterangan di dalam kitab Taqwaidul Akbar yang biasa dibaca malam Sabtu di Masjid Al-Hudain. Di situ diterangkan bahwa sebelum malakul maut datang menjemput ajal seseorang, maka Allah utus tiga malaikat yang ditugaskan untuk satu, mengurus rezekinya. Kemudian rezeki itu meliputi satu, makanan. Begitu dia datang, laporan dari ujung barat ke timur, tidak ada lagi jatahmu sehingga habis jatah makan. Nah, kemudian datang malaikat yang ditugaskan menjaga minuman. Ceritanya sama, dari ujung barat ke ujung timur tidak ada jatah orang tersebut tentang minumnya. Begitu juga kesehatannya, sudah tidak ada jatah lagi. Nah, ketika malaikat lapor kepada malaikat maut, maka tiba saatnya malaikat maut menunaikan tugas, disesuaikan catatan yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang meleset. Ada sebuah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang pemuda yang meminta tolong kepada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman ini terkenal orang cerdik sampai bisa mengutus angin. Nah, pemuda ini mengikuti Nabi Sulaiman ke sana kemari. Begitu malakul maut membaca catatan anak muda ini kan hari ajalnya anak ini, kok bersama Nabi Sulaiman. Akhirnya malakul maut berundang ke Nabi Sulaiman. Begitu anak muda ini di samping Nabi Sulaiman melihat malakul maut, pucat, wajahnya berubah, takut luar biasa. Akhirnya malakul maut orang pemuda ini minta tolong kepada Nabi Sulaiman, tolong saya suruh ngantar angin biar bawa jauh ke tanah Cina saja, karena rasa takut kan. Akhirnya Nabi Sulaiman itulah memerintahkan angin untuk membawa pemuda ini ke tanah Cina. Setelah anak muda ini berangkat, Nabi malakul maut yang masih ada di situ bertanya, itu siapa muda? Ya biasa teman. Anak muda itu menurut catatan saya hari ini dia ajalnya tidak. Tapi muskil saya ini, anak muda ini menurut catatan ajalnya tiba di tanah Cina. Dengan ditanya Cina. Oh kebetulan kalau begitu, tadi barusan dia minta ke tanah Cina. Maka dengan sekejap malakul maut langsung menjemput anaknya di tanah Cina. Itulah contoh catatan malakul maut, catatan Allah dalam Lauhul Mahfuz. Tidak ada satupun yang biasa. Padahal anak muda ini mau pergi jauh itu supaya menghindari kematian. Tapi dilalah memang dipes ning kono, dan tidak ada satupun manusia yang mati kecuali di tempat itu pula dulu dia diciptakan. Artinya tanah yang dulu diciptakan dia itu diambilkan dari tanah di mana nanti dia meninggal. Itu catatan yang sudah ditentukan. Umpamanya, meskipun kita di sini nih, belum tentu tidak ada satupun orang yang bisa memastikan kita nanti mati di mana. Nah, di situlah kita di mana jasad kita ini dulu komposisinya atau bahan bakunya ada di antara campuran tanah yang situ.
Disitulah diceritakan. Kita bicara tanah di sini bukan berarti kok tanah matang apa itu enggak. Di sini inti sari dari tanah itu jadikan bahan diantara yang bisa dijajah. Dan itu jangan melenceng. Nah, dari cerita ini kita bisa berhati-hati karena malakul maut itu 100 hari, 40 hari sebelum kematian seseorang itu sudah ada tanda di sana. Setiap nama orang seluruh dunia ini itu di sana sudah ada. Namanya di Syajaratul Hayat. Syajaratul Hayat, pohon kehidupan. Di situ setiap daunnya ada nama seseorang. Setiap orang ada namanya di setiap pohon, di setiap daun. Nah, ketika orang itu jatuh adanya sampai tiba adanya, maka daun itu yang namanya ada di situ jatuh. Nah, jatuhnya daun ini dengan jarak ajal di dunia ini 40 hari. 40 hari. Artinya di alam sana malaikat sudah mengenal bahwa orang ini yang namanya jatuh di pohon tadi, yang di daun ini tadi, mereka sudah mengenal di alam makhluk. Sementara orangnya di dunia masih berkeliaran selama 40 hari. Jadi 40 hari itu di alam sana sudah dikenal dia sebagai almarhum dan disebut dengan almarhum. Nah, disitulah kita ada ya. Orang kalau mau meninggal itu ada aneh-aneh, ada tanda-tanda yang aneh-aneh yang mungkin tidak seperti biasa, baik mungkin ucapannya, baik mungkin perilakunya, atau mungkin dengan jelas dia mengucapkannya atau menyinggung soal itu. Dan 40 hari ini ada tanda-tanda semua. Jadi tidak ada satupun yang meleset dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keterangannya bisa didapat dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Dan kalau saya ceritakan lebih panjang lagi, ya memang ngeri Pak. Artinya begini, roh setelah keluar dari jasad, kemudian jasad telah dikubur 3 hari setelah kematiannya, ya, tidak mereka minta izin kepada Allah. Allah berizin untuk menjenguk jasad. Allah kasih izin roh menyambangi jasad di dalam kubur. Dari kejauhan melihat jasad 3 hari itu sudah luput. Ya. Ini dialami oleh semua orang kecuali ya Allah menghendaki orang tertentu yang Allah menghendaki. Katakan para wali lah orang kasih. Jadi semua orang bisa mengalami. Nah itu sudah keluar darah dari hidung, dari telinga. Baik, ya kembali lagi dengan melongso, meratap, sedih dengan keadaan. Begitu 5 hari dia minta izin lagi kepada Allah. Ya Allah, yang 5 hari aku ingin menjenguk jasad. Allah kasih izin. Begitu dia datangi dan sambangi jasad dalam kubur, kali ini semakin parah. 5 hari yang keluar bukan lagi darah, tapi nanah. Bukan hanya dari hidung dan telinga, mata pun keluar nanah. Semakin nangis, kembali lagi nangis, semua orang nangis. Nah, begitu hari ke-7 dia minta izin lagi kepada Allah. Ya Allah, bila izin dia hari ke-7 ingin menjenguk jasad. Akhirnya hari ke-7 dia sampai itu jasad di dalam kubur. Kali ini semakin parah. Bukan lagi darah, bukan lagi nanah yang memenuhi jasad, tapi belatung-belatung yang sudah menguasai jasad. Setelah itu ya begitulah ucapan roh ini ngelongso. Ya Allah, jasad tidakkah kau ingat ketika kita hidup bersama-sama? Bukankah kau sudah diingatkan berkali-kali
bahwa kuburan ini tempatnya penyesalan, tempatnya longsor, perjalanan yang jauh dan lain sebagainya. Pokoknya merata macam-macam. Sudah diperingatkan dulu ketika itu berbanyak bekal untuk menghadapi masa seperti ini. Jadi dirangkapi sendiri itu kan. Ya. Maka dari itu Bapak-bapak dan saudara sekalian, ini kisah termasuk setelah itu sampai 40 hari. Setelah 40 hari sudah, maka setiap seminggu sekali dia minta izin. Sebagaimana ya memang tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang bahwa roh itu sudah Jumat keluar pulang ke rumah, tidak ada. Tapi ya keterangan dari para alim, para ulama, para wali yang syafa, ya, kalau Allah menghendaki tentu bisa saja. Kalau di dalam dakwah Iqulabar itu justru sebuah hadis hasan dari Ibnu Abbas yang menerangkan tentang itu, insyaallah ada aukamata. Jadi setiap Jumat, pokoknya lewat 40 hari ada Jumat, menyambangi rumah dengan minta doa yang diharapkan. Ya supaya nyanyian ini sampai malam Jumat ahli kubur boleh naik rumah. Tujuannya minta doa. Ya begitu juga kalau tidak didapati itu doa malam Jumat ahli warisnya karena sih ahli karena yang berdoa malah rame-rame nonton TV dan sebagainya. Ya pulang satu tangisan. Di situ nanti diterangkan begitu. Jadi seperti ujian atau nyanyian sampai malam Jumat ahli kubur mulainya ngomah. Ya, itu seperti itu. Nah, dengan cerita ini muka-muka termasuk kita ini jangan mengalami seperti itu. Memang semua bisa mengalami seperti itu, tapi kalau sebelumnya kita bisa mengantisipasi, kenapa kita tidak lakukan? Di dalam kubur itu, ini nikmat kubur itu hak, ada kubur itu ya hak, gitu. Kalau semua hak, mending kita ya persiapkan yang nikmat kuburnya, gitu loh. Kode hak ya. Jadi siksa kubur itu benar adanya, nikmat kubur itu benar adanya, kan gitu kan? Kita persiapkan dulu. Sebagaimana dawuh Syekh Abu Bakar As-Siddiq, ya, man taqalal kubra bila zatin faka'anna salah al-bahra bila syafinatin. Barang siapa yang masuk kubur tanpa bawa bekal, maka bagaikan dia menyeberang lautan tanpa perahu. Secara logika mau nyebrang kali ya, sungai saja nggak ada pakai alat kita nggak selamat, apalagi ini menyeberangi lautan. Ada jadi safinata fa innal bahra ami. Dawuh apa Abu Bakar As-Siddiq. Perbaiki perahumu karena perjalanan karena lautan itu sangatlah dalam. Artinya ya bekal Pak, terutama bekal, ya, bekal untuk menghadapi perjalanan yang super jauh, ibaratnya segoro super dalam. Jadi di safinata wa innal bahra amik, perbaikilah perahumu karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Perjalanan yang akan ditempuh sangat jauh. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita persiapkan amal kebaikan, amal soleh, ilmu yang bermanfaat. Kiranya demikian, semoga memberikan tambahan nilai ilmu bagi kita semua. Untuk selanjutnya mari kita dudukkan kepala, merendahkan hati seraya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kita almarhum Indonesia.